HMPH, di mana para dewa dan iblis saat ini melihat nenek moyang mereka? Bahkan banyak ras yang jauh dari nenek moyang mereka. Tapi ini tidak penting. Jika Anda menemukan sisa-sisa nenek moyang, secara alami Anda akan membawanya kembali. Tetapi yang paling penting adalah harta karunnya. Pertempuran itu menghancurkan dunia, dan kekuatan yang jatuh meninggalkan banyak kesempatan dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak ada yang lain, busur dewa yang nenek moyang manusia tembak dan bunuh 9 matahari pasti tidak akan kehilangan senjata kekaisaran. Siapa yang bisa menjauh dari ini? Tanda seru. Tapi Silk Road Market tidak bisa dimasuki dengan mudah. Tembakan apa saat itu? Seberapa besar kekuatan yang mereka tinggalkan? Bahkan bertahun-tahun yang lalu, itu sangat berbahaya. Qin Yichan mengangguk, dan berkata bahwa Tusan Lu Jiao, yaitu, seberapa kuat leluhur Tusan. Tapi hampir dikalahkan oleh Gonggong. Dan ini hanya 2 karakter di League War. Kali ini Istana Kaisar Ke mengadakan 3.000 ras manusia. Jika perhitungannya tidak salah, keluarga Kaisar Ke harus memiliki 7.000 orang kuat, dan bersama-sama, itu adalah ribuan orang kuat. Jiang Buyong mengelus janggut abu-abunya. Dia menjelaskan bahwa meskipun Silk Road Ruins ditemukan, kekuatan semua pihak juga membuka saluran, tetapi tidak mudah untuk mengaktifkan saluran tersebut. Setiap kali, semua pihak harus dapat melakukannya. Tembakan. Dan itu adalah kekuatan dahsyat yang merobek alam semesta, dan bahkan memecah turbulensi ruang dan waktu. Tidaklah mudah untuk mengirim yang kuat masuk. Rao adalah kaisar dari klan Kaisar Ke, hanya dapat menampung 10.000 orang. Jiang Buyong tampak tersenyum dan tidak tersenyum. Biarlah rakyat kita lewat. Itu pasti untuk membantu klan Kaisar Ke bersaing dengan ras lain. Namun, apakah ini kutukan atau berkah tergantung pada arti Kaisar Ke? Dengan kata lain, ras lain dapat memasuki pasar jalan Lik, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari Kaisar Ke. Meskipun naga sejati dan saudari lainnya tidak selaras dengan alam semesta kuno, bahkan setelah perang Lik, naga sejati menjadi penguasa surga kaisar dan bahkan makhluk pasca alam. Kedua belah pihak adalah tuan dan keduanya adalah penguasa alam semesta. Tapi sekarang, di mana kemuliaan dari naga dan ras manusia yang sebenarnya? Di mana lagi bisa ada naga surgawi dan makhluk surgawi yang bertarung melawan Lik? Di masa lalu, pembukaan Lik Taosu tidak ada hubungannya dengan istana Yan Huang. Jika ada, itu adalah bahwa beberapa dewa dan setan menculik umat manusia sebagai kekuatan pengorbanan darah untuk membuka saluran Taosu. Tapi di reruntuhan Dao, bahayanya tidak dapat diprediksi, dan Kaisar Ke bersedia melepaskanmu. Atau Yichen, apakah kamu berencana untuk pergi? Setelah paruh kedua pertanyaan, Jiang Buyong merasa bahwa dia hanya banyak bicara, karena dia tahu jawabannya dari panas yang membara dari mata dewa yang seperti pedang. Temui Kaisar Ke dan katakan nanti. Setelah menunggu beberapa saat, 3.000 ras manusia dipanggil. Melihat sekeliling, mereka semua adalah elit, dan Feng Jiuman juga ada dalam daftar. Dewa Jenderal juga tersenyum dan berkata, Jenderal Feng, inilah waktunya untuk kembali dan hidup kembali. Qin Yichan bangkit, tetapi Kong Wu dalam keadaan linglung akhirnya. Jiang Buyong melambaikan tangannya sebelum dia dengan cepat mengejar sosok ramping itu. Di dalam istana Kaisar Ke. Oke, kamu pantas menjadi elit umat manusia. Semua orang berani dan pandai bertarung. Terserah kamu untuk pergi ke Silk Road Market. Benar saja. Jiang Buyong menebaknya. Jumlah tempat yang disiapkan oleh Kaisar Ke adalah 10.000, dan umat manusia menempati 3.000. Kaisar Dike kemudian menjelaskan asal mula pasar jalan Lik, yang mirip dengan apa yang dikatakan Jiang Buyong. Feng Jiuman sangat bersemangat, dan Wang Shengwen berkata di udara, Tuan Qi, pasar jalan Lik adalah tempat yang bagus. Jika Anda menemukan harta, akankah kami juga memilikinya? Kaisar Dijun tertawa, tentu ada. Tapi bila sudah waktunya menyumbang, saudara-saudara kecil dari umat manusia juga harus bekerja sama sepenuhnya dengan Kaisar Ke saya. Ini bukan masalah. Lagi pula, bisa memasuki reruntuhan jalan Lik masih bergantung pada latar belakang istana kekaisaran. Segera, 7.000 pembangkit tenaga listrik istana Kaisar Ke juga datang. Dan jelas bahwa mereka semua adalah elit. Dan apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa bahkan ada veteran klan Kaisar Ke yang mengambil tindakan. Kekuatan para tetua ini tidak biasa. Kuncinya adalah bahwa klan Kaisar Ke dapat mengirim orang yang begitu kuat, dan klan kekaisaran lainnya, tetapi juga alam semesta kuno. Putri Wenxing juga ada di sana, dan Qin Yichen melihat bahwa Ying Ying mengenakan baju besi yang bersinar lagi, dan tidak dapat menahan rasa heran. Mengapa kamu di sini? Putri Wenxing mendengus ketika dia mendengar kata-kata, kamu masih memiliki wajah untuk bertanya padaku. Kamu bisa tinggal di istana Yan Huang di masa depan. Qin Yichen berkata dengan bingung, bukankah ini hanya lupa untuk belajar dari umat manusia? Dike tiba-tiba tertawa, dan melihat dengan serius lagi. Oke, saya harus menggoda dan memarahi dan kembali ke rumah baru Anda dan bertengkar lagi. Tianxing, Silk Road Market,
Anda juga telah mendengarnya. Bahayanya pasti, tapi peluangnya juga banyak. Jika kamu tidak diizinkan pergi, itu akan menghambat pertumbuhanmu. Tetapi jika kamu diizinkan untuk... Kaisar Ke melihat sekeliling aula, dan suaranya agak suram. Selain itu, apa yang harus Anda hadapi bukan hanya alam semesta kuno, tetapi juga surga. Meskipun Kaisar Langit masih bersatu dalam menghadapi alam semesta kuno, Kaisar Ke tidak akan melupakan betapa kaburnya Qin Yichen di mata Kaisar. Jika Anda mati di Lick Road Market, Anda bahkan tidak bisa mengumpulkan mayatnya. Oleh karena itu, Kaisar Ke juga pusing. Tetapi pasar jalan Lick berbeda dari terakhir kali orang biadab ditaklukkan. Dia mendapatkan kembali gaji militernya. Insiden itu jelas tidak bagus terakhir kali, dan itu masih lubang besar. Tapi harta karun kesempatan di Lick Road Market sudah cukup untuk membuat hati semua kaisar. Bahkan beberapa artefak kuno sudah cukup untuk membuat para pemimpin klan kaisar dari semua sisi bergerak. Ketika dia tidak yakin, Kaisar Ke meminta pendapat Qin Yichen. Dan apakah ini perlu ditanyakan? Aku akan bersedia pergi pada akhirnya. Begitu suara itu turun, Qin Yichen melirik Putri Wenxing. Apakah kamu akan mengikutinya lagi? Putri Wenxing tidak melepaskannya. Apa itu lagi? Berapa lama kamu bisa melarikan diri dariku? Kaisar Dike sudah terbiasa dengan pasangan muda ini. Dan dia bisa melihat bahwa setelah menikahi Tianxing, Wen Qing benar-benar melepaskan dirinya. Tidak apa, lalu pergi. Kaisar Dike juga menasihati, keamanan teman-teman kecilku, gadis kecilku, dan Tianxing. Aku harap kamu akan menjagamu. Jika kamu kembali dengan kemenangan, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimanapun, mereka adalah putri Kaisar Dijun dan menantu Liang, tetapi Feng Jiuman buru-buru mengangguk tanpa perintah mantan. Tunggu sebentar, saat klan Wu Jin tiba, kita akan pergi ke Lick Road Market bersama. Kali ini pemimpin kuat istana kekaisaran masih menjadi Panglima Dewa Pembunuh Langit, sedangkan Lick Taosu adalah alam semesta yang hancur oleh kosmik antara alam semesta kuno dan Kaisar Langit. Letaknya secara alami di perbatasan dua alam semesta, yaitu Jalan Surga Kaisar. Tanah berkubah. Setelah beberapa saat, puluhan ribu cahaya ilahi terbang. Itu adalah puluhan ribu orang kuat dari klan Wu Jin. Di antaranya, ada banyak wajah yang familiar. Dan ini bukan pertama kalinya orang kuat yang dipimpin oleh klan Wu Jin telah berurusan satu sama lain. Ini adalah Putri Wenxing dan bahkan Qin Yichen yang ingin memanggil Wu Qitian dari paman ketiga.